Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video materi untuk mata kuliah perancangan percobaan, masih dengan lanjutan materi dari langkah-langkah membuat rancangan percobaan. Check it out. Dalam video kali ini kita akan membicarakan mengenai pemilihan variabel respons. Variabel respons ini secara definisi adalah variabel yang dapat diukur dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang proses yang diteliti. Jadi apabila sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu proses, di sana ada output. Nah, output ini yang bisa dikategorikan sebagai variabel respons. Jadi nanti kita akan mengamati, meneliti, mencatat output atau respons dari proses yang dilakukan. Seringkali nilai rata-rata atau nilai simpangan baku dari suatu karakteristik yang dapat diukur dijadikan sebagai variabel respons. Identifikasi permasalahan pada tahap sebelumnya juga merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan variabel respons dan bagaimana variabel respons tersebut diukur sebelum melakukan percobaan. Di video sebelumnya juga sudah disebut mengenai penentuan perlakuan dan penentuan level perlakuan. Sudah disebutkan bahwa penentuan faktor dan level faktor dapat dilakukan bersamaan maupun sebelum tahap pemilihan variabel respons. Faktor pelakuan sendiri dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor potensial dan faktor yang mengganggu. Faktor potensial itu perlakuan atau faktor yang ingin diteliti dalam suatu percobaan. Sebaliknya, faktor yang mengganggu adalah faktor atau perlakuan yang dapat memberikan efek namun tidak menarik untuk diteliti dalam suatu percobaan. Intinya, faktor potensial adalah faktor yang kita amati dan faktor yang mengganggu adalah faktor yang tidak kita amati. Lalu variabel-variabel yang berpengaruh terhadap variabel respons dicari berdasarkan referensi, antara lain melalui buku, penelitian, atau percobaan-percobaan yang telah dilakukan. Variabel-variabel yang berpengaruh tersebut dijadikan sebagai faktor. Setelah menentukan faktor yang akan digunakan dalam percobaan, banyaknya level tiap faktor baru ditentukan. Penentuan banyaknya level yang digunakan memerlukan pengetahuan tentang proses, yaitu gabungan antara pengalaman atau praktik dan pemahaman secara teoritis. Nah, itu tadi sedikit materi singkat mengenai penentuan variabel dan penentuan perlakuan serta level dari perlakuan. Kita jumpa lagi di lanjutan materi langkah-langkah membuat rancangan percobaan. See you then. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.